Ya, kita aja lihat ular takut apalagi kita lihat naga ya, Obi ya. Iya, iya. Halo Sobat Garisa, Welcome to Podcast of 10-1 Generation. Salam budaya. Bersama saya Isa Ropita Rosid. Saya Maheswari Nolot Pramesti. Kami dari kelas 101 SMA Negeri 1 Ponorogo. Di sini kami akan membahas suatu rahasia nih yang pastinya Sobat Garisa belum tahu. Wah, rahasia apa nih kira-kira? Seru kalau mau mengulas rahasia gini nih. Ya jelas lah, kan kita mau bahas. Pusaka dahsyat Ponorogo yang hilang. Oke, nah sebelum kita ke intinya nih, aku mau tanya ke Mahes dulu. Kalau nggak salah itu ya, benda pusaka yang ada di Ponorogo itu ada 3, benar atau tidak? Bener banget, pusaka Ponorogo tuh ada 3. Oke, dari ketiga benda pusaka tersebut, kira-kira itu asalnya dari mana aja sih? Oke, aku sebutin dulu ya nih pusakanya apa aja. Yang pertama itu ada tombak tunggul naga, payung tunggul wulung, sama sabuk angkin cindek puspita. Ketiga pusaka itu berasal dari kerajaan Majapahit. Oh, dari Majapahit. Iya bener banget. Waktu itu gini ceritanya, em, kerajaan Majapahit lagi ada di masa keruntuhan. Yes. Akhirnya Prabu Brawijaya kelima ini mengutus abdi dalamnya Eyang Jayodrono sama Eyang Jayodipo untuk membawa ketiga pusaka ini keluar dari kerajaan Majapahit. Prabu Brawijaya V berpesan kepada Eyang Jayodrono dan Eyang Jayodipo, siapapun yang bisa melihat dan memegang pusaka ini, berarti itu adalah anak keturunan Prabu Brawijaya kelima yang pantas mendapatkan ketiga pusaka tersebut. Singkat cerita, Eyang Jayodrono sama Eyang Jayodipo ini sampai di bumi Wengker. Saat itu Ponorogo masih bernama Wengker. Eyang Jayodrono dan Eyang Jayodipo tidak sengaja bertemu dengan Raden Batara Katong, Ki Ageng Mirah Patih Selo Aji yang saat itu sedang membabat kota Ponorogo. Iya, yang lagi sedang membabat ya berarti? lagi sedang membangun kota. Bertemunya itu di Gelagahwangi, sekarang di Desa Pelampitan Jenangan. Deket dong berarti? Iya dekat di sekitar Jenangan situ. Iya. Oke, bertemu di situ dan akhirnya nih Raden Batara Katong kan bertemu sama Eyang Jayodrono, Eyang Iya, Jayodipo. bertemu. Saat pertemuan itu, Eyang Jayodrono sama Eyang Jayodipo ini, Raden Batara Katong melihat ada ketiga pusaka di belakang Eyang Jayodrono sama Eyang Jayodipo. Dan dia bertanya ke Eyang Jayodrono sama Eyang Jayodipo, apakah benar di belakangnya itu benda pusaka? Eyang Jayodrono sama Eyang Jayodipo pun menjawab benar sekali. Tanpa berpikir panjang, Eyang Jayodrono sama Eyang Jayodipo memberikan ketiga pusaka sakti itu untuk Batara Katong. Berarti Batara Katong lah anak keturunan dari Prabu Brawijaya kelima yang pantas mendapatkan pusaka tersebut. Wah, gila sih, memang ngeri banget. Itu benda pusakanya aja dari kerajaan Majapahit gitu loh. Betapa kuatnya energinya benda pusaka pada zaman itu. Iya, bener banget loh Hobi. Berkat tombak tunggul naga nih, Raden Batara Katong bisa mengusir Ki Ageng Kutu. Jadi nggak jadi perang gitu. Kok bisa gitu? Iya, karena waktu itu berdiri sebuah kademangan Surukubeng di Ponorogo yang dipimpin oleh Ki Ageng Kutu. Dan saat itu Ki Ageng Kutu memberontak kepada Raden Katong. Karena tidak terima telah berdirinya Kadipaten baru. Akhirnya terjadi perperangan nih. Ki Ageng Kutu membawa 200 pasukan sedangkan Batara Katong hanya membawa 40 santri. Gila, 200 sampai 200 lawan 40 nih. Dari jumlahnya aja sudah kalah kan? Kalah banget sih. Oke, terus di sini Patih Selo Aji yang merasa geram, sudah capek gitu sama Ki Ageng Kutu, udah capek, udah kesel. Akhirnya dia mengeluarkan tombak tunggul naga, dilemparkannya ke Ki Ageng Kutu. Nggak kena Ki Ageng Kutu sih, cuma di depannya gitu aja. Tapi dalam penglihatan Ki Ageng Kutu dan ratusan pasukannya, tombaknya ini tuh berubah jadi naga yang membuat kuda yang ditunggangi Ki Ageng Kutu ini lari sampai beberapa prajurit ini kecebur ke selokan apa ke sungai gitu. Ya 200 lawan 40 ya. Iya, itu aku baca ceritanya di buku Babat Ponorogo itu. Oh, jadi dari tombak dilempar langsung keluar naga. Iya, bener banget. Aku sampai gimana ya? Kita aja lihat ular takut, apalagi kita lihat naga ya, Obi ya. Iya, iya. Oke, dari ceritanya tersebut aku buat dengernya itu ya udah kagum banget sih ya. Kagum banget dong. Kayak aku jadi gak sabar gitu loh buat lihat Grebek Suro. Kan bentar lagi 2 bulan lagi kan kita Iya, 2 Grebek Suro bulan udah lagi mulai. udah Grebek Suro, nggak Jadi gak kerasa sabar ya. kita lihat bareng-bareng tuh ketiga benda pusaka tersebut gitu. Iya, ketiga benda pusaka ya. Ponorogo sebenarnya ada 4 pusaka loh. 4. Iya, ada 4. Berarti
aslinya itu ada 4 ya? Iya, ada 4 pusaka. Mau tau nggak nih yang satunya apa? Ya kan Sobat Ganesha pasti kepo nih, harusnya kasih tahu dong. Oke, jadi benda pusaka Ponorogo yang satunya nih namanya keris Kyai Kodok Ngorek dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat Solo. Dari Solo, Surakarta itu? Iya. Kok bisa sampai Ponorogo itu gimana ceritanya? Oke, jadi ceritanya Bupati kita Cokronegoro pertama, pokoknya sebelum Bupati Cokronegoro kedua, itu putranya Bupati menikah dengan putri dari Sinuhun Pakubuwono III. Akhirnya Sinuhun Pakubuwono III ini menghadiahkan sebuah keris untuk Ponorogo. Oh, jadi kayak Tapi hadiah gitu ya? sayang sekali di masa pemerintahan Bupati Cokronegoro selanjutnya, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai sekarang keris Kyai Kodok Ngorek hilang, tidak ditemukan. Memang seperti itu, Obi, kadang-kadang pusaka itu sering hilang-hilang sendiri gitu. Itu padahal kayak hadiah gitu. Iya, hadiah, tapi memang Setelah itu tiba-tiba langsung menghilang gitu. iya, memang pusakanya ada penunggunya setiap pusaka. Itu kan hilang ya. Kok bisa dipercaya itu karena apa? Karena ada literatur di Kasunanan Solo yang menjelaskan bahwa Sinuhun Pakubuwono III telah memberi hadiah sebuah keris kepada Kabupaten Ponorogo. Iya sih. Bukan hanya keris Kyai Kodok Ngorek loh, Hobi, yang hilang. Emang apa? Apakah dari ketiga pusaka yang disebutin Mas sebelum ini tadi ada yang hilang salah satunya gitu? Iya, ada yang hilang lagi nih. Apa? Jadi yang selama ini kita lihat di kirab pusaka, Iya. ketiga pusaka tombak tunggul naga, payung tunggul wulung, sabuk angkin cinde puspita. Tombak tunggul naganya ini tuh semacam replika. Berarti aslinya itu sudah nggak ada ya? Yang asli tuh entah nggak ada, entah belum ditemukan di mana gitu. Tapi aku berusaha positif thinking aja nih kalau tombak tunggul naga ini udah membaur sama masyarakat Ponorogo Iya, gitu. sudah bersatu bersama Ponorogo, tanah Iya, Ponorogo ya. kalau disebut tombak tunggul naga ini replika ya nggak tahu ya. Pokoknya intinya kalau dikatakan hilang juga enggak. Tapi di literatur Belanda ini pernah mengatakan bahwa tombak tunggul naga ini pernah dihadiahkan Kerajaan Majapahit untuk Ponorogo. Dari Seperti itu. Majapahit ke Ponorogo. Iya, itu sudah ada catatan di Belanda. Oh, Iya, ya, itu pegangan tombaknya itu ukiran dari kayu jati, ukiran naga. Kira naga. Iya, memang makanya namanya tombak tunggul naga. Yang keluar naga itu ya. Iya, penjaga dari pusaka tombak tunggul naga ini juga siluman naga. Tapi memang aku masih percaya sih tombak tunggul naga ini yang menjaga Ponorogo sehingga menjadi Ponorogo hebat seperti ini. Iya. Ya, benda pusaka itu memang penting sih ya. Iya, sebenarnya tombak tunggul naga ini sama halnya sama tombak apa keris peleret gitu yang ada di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Iya, Itu di mana asalnya itu? itu dari Kerajaan Majapahit Dari juga. Kerajaan Majapahit juga. Jadi Kerajaan Majapahit itu memberikan beberapa pusaka kepada anak keturunannya. Kan Prabu Brawijaya V ini menikah sama 105 istri. Banyak. Iya, selirnya banyak Gila banget. Dan Ponorogo ini diparingi sama Prabu Brawijaya kelima itu sebuah tombak tunggul naga, payung tunggul wulung, sama sabuk angin cinde puspita untuk Ponorogo pastinya. Kita sebagai generasi muda nih gimana ya? Harus tetap menjaga kirab pusaka itu ya. Agar setiap tahunnya selalu diadakan event dan kita harus ikut apa ya? Partisipasi, Iya, melihat. berpartisipasi. Baik. Sebelum podcastnya kita tutup, apakah ada pesan dari Kak Mahes ini? Pesannya tetap pelajari budaya aja sih gitu. Tetap pelajari budaya, tetap pelajari sejarah, dan kita harus ikut berpartisipasi dalam pelestarian budaya. Seperti yang aku katakan tadi, kirab pusaka itu adalah sebuah rasa bangga kita terhadap Kabupaten Ponorogo. Hilang atau tidaknya sebuah pusaka, namun pusaka-pusaka itu tetap ada dan tetap mengayomi kita sampai saat ini. Seperti itu. Oke, nah kira-kira Sobat Ganesha sudah tahu belum rahasianya nih? Kan dari tadi Sobat Ganesha kayak kepo, penasaran sama rahasia yang ingin kita sampaikan tadi. Nah, sekarang sudah tahu kan kira-kira? Sudah tahu kan? Oke. Oke. Nah, kami dari podcast 91 Generation pamit undur diri. Salam budaya. Semangat Ganesha. Semangat, semangat, semangat.